Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiani, NIM A011936. Di sini saya akan memaparkan materi tentang etika dan filsafat bisnis. Yang pertama, kode etik perusahaan. Yaitu sebagai perusahaan yang membangun berdasarkan reputasi dan integritas, pemegang saham memegang peran penting dalam membentuk kemajuan media online. Bertindak dengan integritas bukan hukum, berusaha untuk tidak melanggar hukum, lebih dari itu. Harus bijaksana mempertahankan pemeliharaan dengan bertindak jujur dan berpelakuan rekan kerja, serta mitra bisnis lebih bermartabat. Pelaksanaan etika perusahaan yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. Etika perusahaan yang berlaku di perusahaan dituangkan dalam pedoman perilaku perusahaan. Yang kedua, stakeholder. Stakeholder merupakan individu, kelompok manusia, komunitas atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik yang diungkapkan oleh Budiman dan kawan-kawan 2008, yaitu mempunyai kekuasaan legitimasi dan kepentingan terhadap perusahaan. Ketiga, pihak yang berkepentingan. Stakeholder dalam perusahaan dapat terdiri dari satu, perusahaan atau pemegang saham yang secara hari mewakili manajemen. Kedua, para pekerja dan berserikat pekerja. Ketiga, para penguasa pemasok. Keempat, masyarakat atau konsumen. Kelima, pengusaha pengguna. Keenam, masyarakat sekitar. Dan ketujuh, pemerintah. Kewajiban perusahaan yang pertama, perusahaan tidak melakukan diskriminasi. Kedua, perusahaan harus menjamin keselamatan karyawan. Ketiga, perusahaan memberi gaji secara adil. Keempat, perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Tujuan etika bisnis dan perusahaan yaitu meningkatkan kesadaran moral. Kedua, membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis. Ketiga, meningkatkan relasi yang baik dengan para stakeholder. Keempat, memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan kemampuan. Manfaat etika bisnis dalam perusahaan: pertama, perlindungan dan jaminan aset yang tetap terjaga. Kedua, kerjasama tim akan semakin kuat. Ketiga, tingkat produksi akan semakin meningkat. Kelima, mengambil dan menerapkan keputusan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, good governance atau tata kelola perusahaan, yang disingkat dengan GCG, adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses mekanisme pengolahan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undan dan etika berusaha. Penerapan prinsip GCG, tata kelola perusahaan yang baik, dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Contoh dari penerapan GCG adalah sistem pengendalian dan pengawasan Intel, mekanisme pelaporan atau dugaan penyimpanan, tata kelola teknologi informasi, pedoman pelaku etika, dan sebagainya. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik: yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Ketiga, tanggung jawab. Keempat, kemandirian. Keenam, kewajaran. Kemudian yang terakhir, CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, atau disingkat dengan CSR, adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab, termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari CSR adalah yang pertama, untuk meningkatkan perusahaan biasa secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental akan lebih baik. Yang kedua, untuk membebaskan akuntabilitas organisasi yang mendasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Ketiga, sebagai panjangan dari pelaporan keuangan tradisional, dan tujuan adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.